semacam laporan ya. Oh, tapi kan nggak kelihatan timur. Ada kata pengantar. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau ngakreditasi juga kurang lebih seperti ini. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada 9 komponen yang seperti yang dijelaskan tadi Pak Martin. Di mana komponen pertama adalah koleksi perpustakaan. Beberapa pertanyaan itu terkait tentang koleksi perpustakaan. Kemudian komponen kedua sarana dan prasarana. Komponen ketiga pelayanan perpustakaan. Komponen keempat tenaga. Hingga di komponen 9 indeks pembangunan literasi masyarakat atau EPLM. Itu hitung-hitungannya semua ada Bapak Ibu ya. Nah, dia ada data profil. Bapak Ibu nanti pasti membuat seperti ini juga ya. Harus ada nomor NPP-nya Bapak Ibu ya. Kalau NPP nggak ada, itu kita bisa melapor ke Dinas Kabupaten Kutai Timur yang ada di sini ya. Walaupun agak kesulitan, bisa melapor ke kami yang ada di provinsi. Karena yang membuat NPP ini Bapak Ibu adalah nomornya itu langsung dari pusat Perpusnas ya. Kita terhubung, terintegrasi langsung ke Perpusnas. Nah, untuk nama perpustakaannya Bapak Ibu jangan berubah-ubah. Jadi pastikan nama perpustakaannya itu pas ya. Kan biasanya di sekolah-sekolah itu ada perpustakaan Cahaya Ilmu ya. Tiba-tiba ganti guru, ganti pengelola, berubah namanya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Termasuk dengan emailnya Bapak Ibu. Kalau email kita masukkan, jangan pakai email pribadi. Ya, email jadi, perpus. Email khusus perpustakaan. Ya. Kalau pakai email Ibu, tiba-tiba Ibu ganti, misalnya, nah itu agak repot. Karena itu kan terdata, terintegrasi langsung ke pusat. Karena nggak bisa kebuka. Macam-macam lah yang kita dapatkan ya. Data profilnya kita buat seperti ini Bapak Ibu ya. Nama, alamat, status kelembagaan, visi misi dan lain sebagainya. Ini untuk perpustakaan sekolah, tapi perpustakaan desa ya. Perpustakaan sekolah bisa juga membuat seperti ini ya. Kemudian ada sarana prasarana ya. Dari awal-awal ini dia sudah menjelaskan tentang keberadaan perpustakaan yang mereka miliki. Ada anggarannya 25 juta, anggaran partisipasi masyarakat 2 juta, kemudian anggaran untuk pembelian koleksi 1.200. Kemudian ini Bapak Ibu ya, kondisi sekolahnya. Wah, ini udah kelihatan ini. Binaan dari gedung dari depan. Ya, ini. Kenapa Ibu? Prestasi juara sayembara vokal grup Nenek Moyangku ya, suami pelaut. Juara 1. Jadi dia memang ikut-ikut lomba juga ya, lomba vokal grup ya, lomba berbahasa Makassar. Nah, ini perpustakaan sebenarnya sederhana aja Bapak Ibu ya. Sederhana, tetapi kenapa bisa dapat B? Mungkin karena ada masyarakat IPLM-nya ya. Kelibatan dengan masyarakat yang ada di sekitar juga ikut terlibat ya, seperti yang Ibu Kartina ya. Ya. Jadi ada keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi di perpustakaan. Kemudian banyak betul Ibu. Ini kepala beserta tenaga perpustakaan ya. Kepala perpustakaannya ada, sekretaris ada, bendahara sampai strukturnya, untuk layanan-layanannya ya, struktur organisasinya. Kalau sendiri ya berarti siap diambil dari Facebook. agak sulit Bapak Ibu ya. Iya sih. Ini apa namanya, Basri Temba, Sinta Dewi ya. Ini mungkin anaknya Temba ini ya. Nah, ini sampai ke bawah Pak Ibu ya. Banyak ya memang struktur organisasi. ID-nya aja ada 2, 3 ya.
Pelayanan inti ada 3 di perpustakaan desa ya. Gak rugi dia juara. Pelayanan pustaka. Berarti mungkin perpustakaannya ini berjalan di situ ya. Kemudian potong ruang koleksi sederhana aja Bapak Ibu ya. Takutnya itu organisasinya itu hanya dipakai. Kemudian ini dimanfaatkan oleh anak-anak untuk apa namanya, melihat konten ya. Nggak tahu nonton apa ya Bapak Ibu. Netflix. Kami juga ada. Kemudian digunakan, maka meja-mejanya saya lihat nggak terlalu harus mewah ya. Kemudian di bagian luar ada kolam ikan mungkin ini ya. Nah, pernyataan penulisan sertifikat akreditasi, nama kepala sekolahnya Sumarti, ya, sarjana pendidikan. Nah, tanda tangan siapa ini? Kepala lembaga induk ya. Kemudian ini Bapak Ibu ya. Nah, kan mereka nanya seperti apa sih perbedaannya ya? Seperti ini sama aja kan? Iya. Apakah memiliki kebijakan tertulis? Dia mengatakan kami memiliki lebih dari 6 aspek. Artinya dari kriteria seleksi, saya kriteria seleksi yang ini Bapak Ibu ya, bagian 1, 2, 3 sampai 6 itu dia ada ya. Tergantung dokumen yang kita miliki aja. Jumlah koleksi kita yang dimiliki ada. Untuk contoh-contohnya kami sudah bagikan Bapak Ibu, kami sudah bagikan ke Mbak Nanda ya, bisa mungkin diminta untuk gimana sih cara saya membuat kebijakan tentang seleksi warga, itu sudah kami bagikan. Termasuk ini Bapak Ibu ya. Nanti bagian bawah nanti ada contoh yang secara khusus ya tentang kebijakan ini. Tidak banyak Bu, paling 3-4 lembar lah, atau 5 lembar lah untuk nomor 1 ini ya. Kemudian ini Bapak Ibu jumlah kegiatan survei ya yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Jika dia setahun sekali membuat survei maka sebenarnya jawabannya C ya. Tapi karena dia kurang dari 2 kali berarti dia jarang melaksanakan survei ya. Kalau mau dapat A misalnya dalam 1 tahun itu minimal 2 kali ya. Kemudian lanjut di nomor 3 koleksi tercetak ya. Koleksi buku tercetak atau digital dia memiliki di atas 1.500 judul ya. 1.500 judul. Kemudian Kalau gini apa namanya? ada yang mau bertanya Bapak Ibu tentang koleksi ini? Jadi koleksi tercetak, koleksi apa namanya digital itu bisa kita masukkan di sini ya. Jangan terlalu terpaku dengan koleksi dalam bentuk fisik. Iya. Kalau ada koleksi digital tidak ada masalah, monggo dimasukkan ya. Sudah. Kemudian Punya nomor banyak 4 adalah kegiatan. jenis koleksi referensi. Lebih dari 5 jenis. Artinya dia pasti memiliki kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks. Yang jelas lebih dari 5 ya. Ya, kalau direktori itu ada ya tempat kami namanya direktori pengarang Kalimantan Timur. Di dalamnya berisi tentang nama-nama pengarang yang ada di Kaltim ya. Direktori ini banyak kadang membahas tentang orang-orang yang istilahnya terkenal lah, buat tulisan dan lain sebagainya. Kemudian biografi ini ada namanya biografi Soeharto ya, buku-buku tentang tokoh-tokoh ya, Soekarno, Soeharto, Pangeran Diponegoro itu masuk dalam apa namanya koleksi biografi. Kemudian yang nomor 5 Bapak Ibu ya, jumlah koleksi buku tercetak. Jika lebih dari 300 maka dia dapat A, koleksi tercetak untuk anak ya. Nah mungkin di sini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau di SD SMP tidak terlalu seperti ini. Ini dia apa namanya ada koleksi buku tercetak anak. Kemudian nomor 6 Bapak Ibu di perpustakaan di situ terbitan berkala ya, lebih sama dengan yang perpustakaan sekolah. Apakah dia memiliki lebih dari 3 judul? Ya. Kemudian Kemudian persentase jumlah penambahan koleksi
rata per tahun dalam judul dalam 3 tahun terakhir ya. Kita melihat Bapak Ibu ya, sekarang kan tahun 2024, kita lihat 2023, 2022, itu kita lihat persentasenya ya dari jumlah koleksi yang kita miliki. Jika kita punya 1000 judul, kita punya 1000 judul, 10% dari 1000 judul kan berapa? 100 ya? 100 kan? 10% dari 1000 judul 100, berarti bisa dapat A ya. Ketika dia apa namanya di bawah dari ketika dia berada di bawah dari 10% ya, entah itu 2% aja nanti dapatnya D. Saya rasa gampang Bapak Ibu ya, apalagi yang sering juara aritmatika ya di sini ya. Cuma persen itu gampang, 10% dari 1000 ya 100 kan terus jadi. Kalau kita cuma 50 berarti 5%. Kemudian jumlah buku elektronik ya yang dimiliki perpustakaan yang dapat diakses, apakah sudah lebih dari 100 judul dan lain sebagainya. Kalau kita manfaatkan ikutin, saya rasa ikutin itu banyak loh. Ya, koleksi digitalnya kita pasang di tempat kita. Ini sudah bisa, di depan Bu. Kemudian nomor 9 jenis kebijakan ya. Apakah dia punya 3 jenis aja yang dia kebijakan ini Bapak Ibu, setiap satu kebijakan itu kita buatkan Bapak Ibu ya, kata pengantar, daftar isi dan lain sebagainya, seperti membuat laporan ya, yang jelas bisa mewakili daripada pedoman pengolahan atau SOP pengolahan atau alur kerja pengolahan. Itu kita buatkan kata pengantar, buat semacam laporan begitu. Contohnya ada Bapak. Kemudian apalagi nomor 10 penerapan standar ya. Penerapan standar apakah dia memiliki 4 jenis ya, monograf, serial, kartografi, audiovisual itu yang tadi Bapak Ibu yang karya rekam ya. Kemudian monograf buku-buku monograf. Nah, keputusan Kepala Perpustakaan ANUR, pedoman pengelolaan Perpustakaan ANUR Desa Kalajau ya. Dia buatkan seperti ini. Nanti Bapak Ibu juga membuat seperti ini. Jadi kita bisa ngambil contoh-contoh dari luar. Mungkin ininya harus kita ganti Perpustakaan ANUR, jangan sampai ikut juga masuk Bapak Ibu ya. Kemudian ini ya Perpustakaan ANUR, kita buat seperti ini juga. Nah, tentang koleksi perpustakaan kita buat seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh bukti fisiknya, baik itu perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa ya. Kita buat seperti ini juga. Sekarang kan ada iLog PDF kan, tinggal kita ubah PDF ke Word, kita ubah kata-katanya sedikit, itu bisa jadi bukti fisik kita ya. Untuk seleksi bahan pustaka seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, alat untuk seleksi, dia mengatakan dia punya ini. Kemudian pengadaan penambahan koleksi perpustakaan Bapak Ibu ya. Koleksi perpustakaan diklasifikasi seperti yang dijelaskan Pak Marten ya. 00 100 filsafat, kemudian agama sampai sejarah ya. Pengadaan penambahan koleksi perpustakaan, kemudian pengorganisasian kita buat setidaknya seperti ini contohnya. Kemudian ini alur kerja, kalau Bapak Ibu bingung, kalau mau lebih bagus lagi mungkin kita buatkan bagian-bagiannya, mulai dari menerima buku seperti apa, dan kita buatkan kayak bagian-bagian seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pelestarian koleksi perpustakaan ini masih masuk dalam kebijakan, masih nomor 1 ini Bapak Ibu ya. Mbak Ayu, nanti kita Sampai terakhir ada kita foto untuk pengusahaan, yang di belakang ini, apa namanya? untuk bukti fisik. Nah, kalau kita membuat laporan Bapak Ibu harus ada tanda tangan Bapak Ibu ya. Iya, ini kan Tanda tangan kita dari spanduknya kepala di belakang perpustakaan, ada. plus
stempelnya, ya. Kalau nggak ditandatangani, nggak distempel, biasanya nggak diakui sama pihak asesor, ya. Nah, ini masuk ke jumlah kegiatan survei, katanya kurang dari 2 kali. Survei, dia buatkan juga laporan, ya. Ada pengata, daftar isi, latar belakang dan sebagainya. Makanya kalau bekerja sendiri, saya rasa bisa, cuman dia harus saya mau agregasi nih. Bisa sih bisa, tapi pasti lambat. Dan dia bergerak secara tim, ya. 3 orang, 5 orang kan, ya. Jadi ada yang kerjakan ini, ada yang kerjakan itu. Terus dia membuat seperti ini. Ini survei Bapak Ibu. Dia jawabnya singkat aja tadi. Tapi dia ternyata harus membuat juga seperti ini. Membuat apa namanya laporan. Nah, ini kuesionernya Bapak ya. Kuesioner survei kebutuhan layanan perpustakaan anur. Berisi buku, pelajaran, dan sebagainya. Kemudian hasil survei, kemudian hasil surveinya dianalisis, kemudian jawabannya ini, koleksi buku pelajarannya, setuju atau tidak setuju, ya. Kemudian koleksi buku-buku berkaitan dengan pertanian. Jadi ini survei kebutuhan layanan, ya. Yang lagi dinyatakan persentase, lain aja. Nah, dia membuatkan laporan. Nah, ini kan contoh laporan. Nah, dokumentasinya seperti ini. Ini surveinya Bapak Ibu, ya. Ini survei dari yang mereka kuesioner yang mereka bagikan. Mungkin Bapak Ibu nanti seperti ini juga membuat ada kuesioner yang Bapak Ibu foto, dokumentasi, kemudian ada tanda tangan dari kepala perpustakaan. Nah, baru dia masuk ke jumlah koleksi tercetak, ya. Jumlah koleksi tercetak dia ada berjumlah 2.603 eksemplar dengan 1.618 judul. Dan ini jadi apa namanya saling kait mengait saya lihat ini, ya. Jadi kalau akreditasi itu Bapak Ibu memang saling kait mengait antara satu dengan yang lainnya, bukan cuma sekedar judulnya aja segini sudah selesai. Tapi kita harus lihat kondisi perpustakaan kita yang ada di ruangan, ya. Kemudian jumlah koleksi referensi yang dimiliki, ya. Sambil makan aja sebentar Bu, ya. Snacknya mungkin langsung habis, Pak. Kemudian ini Bapak Ibu, ya, koleksi referensi uji dari 5 jenis, ya. Kamus. Jadi kalau ada yang bingung yang referensi itu apa aja, ini kayaknya agak lengkap ini Bapak Ibu, ya. Ada karya tulis, antologi, kemudian panduan ujian perguruan tinggi, ya. Kemudian ada tanda tangan dari setiap kali dia membuat laporan ada tanda tangan dari kepala pulang gitu. Kemudian jumlah buku koleksi, jumlah koleksi buku, ya. Terbitan berkala yang dimiliki ini sama aja. Ya. Adakah yang mau bertanya Bapak Ibu tentang kondisi apa namanya di sekolahnya seperti apa? Apa namanya masalah-masalah akreditasi ini kayaknya berat masalahnya. Enggak Pak, boleh Pak. Ya. Kalau melihat dari pemaparan Bapak narasumber berdua tadi, ya kalau kita berpikir berat ini berat ya Pak, ya. Tapi paling tidak minimal kita itu sudah punya gambaran lah, minimal punya gambaran bahwa apa yang kita persiapkan nanti. Kalau memang mungkin ya seperti Bapak, misalnya contohnya di tempat saya itu Pak, strukturnya itu kan struktur organisasi itu kan hanya ada 4. Kami buat seperti itu, kepala sekolah, kepala perpus, kemudian sekretaris,
pengelola teknik, kemudian bawahnya itu kami buat anggota itu guru plus siswa. Nah, itu kan istilahnya terbatas sekali ya nanti kalau bekerja. Tapi kalau misalnya saya berusaha untuk bisa, tapi istilahnya sedikit-sedikit nggak Pak, tidak sekaligus kami harus istilahnya bulan ini, tahun ini, atau mungkin ini sudah tinggal 2 bulan ikut akreditasi. Tapi kami akan mencoba seberapapun nanti nilainya, hasilnya. Yang penting kami dalam bentuk proses ini mencoba untuk bisa gitu loh Pak. Gitu aja sih, karena kalau saya lihat dari semua yang Bapak paparkan itu kalau sesuai dengan standar nasional perpustakaan itu jauh sekali Pak kami ya kan. Tapi paling tidak minimal kami sudah mempunyai gambaran lah. Oh gedungnya kalau minimal saya kan punya rombel itu 26 Pak. 26 ya. Iya 26, kalau dari itu tuh sudah nggak masuk dalam kriteria sama sekali kalau lihat dari situ Pak ya. Kemudian dari segi rak aja pun mungkin terbatas sekali ya kan. Mungkin kalau dari segi pokoknya dari sarana prasarana sudah kelihatan nggak masuk lah. Tapi kan kami berusaha untuk ya seberapapun nilainya nanti, yang penting kan berusaha untuk ikut lah Pak. Tapi pelan-pelan kami Pak gitu loh. Karena kalau mengikuti dari Bapak berdua paparkan itu jauh Pak kami. Mungkin kami persiapannya cuma 10% aja Pak itu yang kami miliki. Ya 90%-nya kami carikan dari mana. Tapi kan kami berusaha untuk mencoba. Nanti makanya kan dari perpustakaan, saya mintanya nanti dari perpustakaan kabupaten, kami kebetulan Pak untuk SMK sama SLB ini ikut provinsi. Jadi kayak semacam setelah kami itu ikut provinsi itu kabupaten itu kayak menganaktirikan gitu loh Pak. Sorry ya, yang kabupaten. Jadi kami itu kadang bingung, tapi ini kebetulan kok kami diundang itu SMK itu ya sama SMA tuh ini loh, kami kok gak biasa loh Pak, kami diundang oleh kabupaten tuh, ini luar biasa kami itu. Nah makanya kan karena perpustakaan ini kami mungkin nanti merujuknya ke perpustakaan daerah Pak. Kebetulan kami itu berapa kali memang mengajak siswa kami untuk survei ke sana, tapi kan berkaitan dengan pelajaran. Nah gitu. Nah kami mohon untuk yang di kabupaten aja kami nanti merujuknya ke sana. Istilahnya itu bertanya loh apa sih yang harus kami perlukan dan sebagainya gitu loh. Yang sekiranya bisa menunjang untuk ikut akreditasi gitu loh. Tapi kan kalau dalam waktu yang dekat ini memang mohon maaf Pak, kami belum bisa. Tapi dalam proses untuk berusaha untuk bisa ya insya Allah lah. Kami berusaha Pak. Itu aja mungkin Pak ya. Berikan. Ya bagus lah Bu. 10%. Tujuan Ibu datang ke sini kan Bapak Ibu kan jadinya tahu. Iya. Oh ternyata perpustakaan itu modelnya SMP apa standar nasional perpustakaannya seperti ini. Mungkin itu tujuan kami juga Bu. Kami datang dari Samarinda sebagai untuk paling tidak berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau kami nggak ada pengolahan ini Koleksi perpustakaan sama desa Malah jauh. Mana sih pengolahan? Kemudian ini mobilnya nomor 10 penerapan standar lebih dari 4 jenis. Kalau monograf itu monograf. Pasti bilangnya Bu, pasti bilangnya Pak narasumber ini Bu Ros, Bu Ibu yang satu ini makan terus. Yang mana? Astagfirullahaladzim. Apaan? Enggak, pikiranku gitu nah. Kemudian Ini pembawa udah dari ini Kan dibaca bisa. banyak pemateri. Ada 300. Aku ini aja diulang-ulang terus Bu. Perasaanku ini aja diulang. Iya kan? Bapak Ibu ya. Gak usah Pak, tutup aja deh Pak. Udah tahu Pak, kalau punya aku cuma 10%. Ya, gambarannya seperti ini Bapak Ibu ya. Iya ya. Ya, perpustakaan desa. Jadi juga perpustakaan sekolah gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi Iya diputar. pertanyaannya ini Bapak Ibu ya. Kenapa sih kembar? Enggak, apa gimana? Nah kami bisa Nah, kayak gini bagus nih. Gimana nih?
Selamat datang di Perpustakaan Al-Quds SMP IT Istiqomah YPIT Balikpapan, Jalan Syarifudin Yunus RT 41, nomor 01, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Perpustakaan Al-Quds bukan hanya sebagai jamin pengetahuan dan literasi di sekolah, tetapi juga sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial dan peduli lingkungan. Perpustakaan Al-Quds sebagai pemrakarsa program pengembangan diri melalui program Si Peka Islami, Parenting Satu Sabu, Coaching Klinik, Bedah Buku, Nobar Pinjumpa, dan pembinaan program unggulan akademik sains dan matematika. Di sini, kami menciptakan area rekreatif bertemakan hutan Kalimantan yang nyaman dengan sudut-sudut baca tempat siswa dapat bersantai sambil menikmati buku favorit mereka. Selain perpustakaan induk, kami juga memiliki ruang pintar, ruang risalah, aula, dan dipus area. Perpustakaan kami memiliki koleksi buku yang lengkap dan beragam, mulai dari literatur klasik, buku-buku sains, teknologi, hingga literatur keislaman. Sebagai pemrakarsa program literasi baca tulis, Gerakan Menulis Buku menghasilkan 1.000 lebih karya yang dibukukan. Program tulis sebanyak 175 KTI guru dan siswa, program bimbingan membaca kritis, diskusi kelompok, lomba debat, workshop kepenulisan, majalah Istiqomex, dan lain-lain. Perpustakaan Al-Quds sebagai pemrakarsa digital memiliki inovasi OVO dan sarana TIK, membantu siswa mengakses informasi terbaru melalui teknologi berupa virtual reality, podcast literasi, proyektor, PC, bekerja sama dengan Voice FM dalam kegiatan literasi digital Brainy Action, EduTalk, dan ngobrol inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini memberikan dukungan sepenuhnya kepada SMP IT Istiqomah atas komitmen dan dedikasinya dalam mengembangkan literasi warga sekolah dan warga masyarakat pada umumnya, merupakan semangat dan kerja keras yang patut mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Kami yakin SMP IT Istiqomah akan terus berprestasi, memberikan kontribusi positif bagi pendidikan. Semoga sukses dan mendapatkan hasil terbaik di tingkat provinsi Kalimantan Timur. SMP IT Istiqomah cerdas berliterasi. Perpustakaan Al-Quds memiliki program penelusuran informasi digital melalui OPEC, cara bijak menggunakan sosial media, dan lain-lain. Kami memiliki pusat layanan informasi terseleksi, rak pajang koleksi tematik, koleksi rujukan, dan melakukan promosi koleksi perpustakaan melalui sosial media. Proses kerja perpustakaan Al-Quds memiliki standar operasional prosedur berupa standar pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan memiliki platform digital berupa web perpustakaan, media sosial, dan e-book. Kami memiliki ruang belajar kolaboratif berupa coworking space, jadwal wajib kunjung perpustakaan, BSI Corner Kujaga, sebagai area konsultasi jiwa raga psikologi dan kesehatan bersama dokter ataupun psikolog, memfasilitasi program pembelajaran berbasis proyek, dan memiliki koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Junaidi mengucapkan selamat atas terpilihnya Perpustakaan Al-Quds SMP IT Istiqomah sebagai juara 1 perpustakaan di Kota Balikpapan. Saya berharap prestasi ini dapat meningkatkan literasi di sekolah SMP IT Istiqomah dan juga kiranya dapat berguna bagi lingkup sekolah dan lingkungan sekolah yang ada di masyarakat di SMP IT Istiqomah. Saya mendukung Perpustakaan Al-Quds SMP IT Istiqomah untuk terus berinovasi dan memberikan hasil terbaik, terutama pada ajang lomba perpustakaan tingkat provinsi Kalimantan Timur. Perpustakaan Al-Quds sebagai pusat informasi dan pengetahuan menyediakan Aldi Corner yang menyediakan PC, tablet, e-resources, BSI, dan konten pembelajaran digital YouTube Perpustakaan Al-Quds.
Implikasi terhadap program intrakurikuler perpustakaan menyediakan koleksi buku pengayaan dan memfasilitasi penguatan budaya dan kearifan lokal Kalimantan Timur yang dipamerkan melalui galeri seni Ruang Pintar. Implikasi terhadap pembelajaran penguatan karakter melalui program Pondasi, Lolita, Wisata Literasi, Perpustakaan Peduli, Seminar Remaja, Daurah Tahfiz, Geber Jumpa, Gerakan Bersama Jumat Bersih, Jumat Sehat, Jumat Berbagi, dan Jumat Dzikir. Implikasi terhadap program ekstrakurikuler, perpustakaan menyediakan koleksi pengembangan minat dan bakat, memfasilitasi pelaksanaan bimbingan lomba, ekskul, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berdampak pada penguatan karakter dan raihan prestasi-prestasi gemilang siswa dan sekolah. Implikasi terhadap ketercapaian program literasi sekolah sebagai motor penggerak pelaksanaan kegiatan literasi. Perpustakaan Al-Quds memiliki lebih dari 60 MOU dengan pihak eksternal, baik itu pada program BBM maupun program emas, khususnya kampanye peduli anti-stunting, kesehatan, dan lingkungan. Kami juga memiliki perpustakaan mobile bekerjasama dengan mobil jemputan sekolah, perpustakaan mini di School Cafe, dan MOU internasional dalam program Bridge Indonesia-Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Al-Quds SMP IT Istiqomah YPATB tentunya turut mensukseskan pengembangan literasi melalui program EMAS, yaitu edukasi masyarakat di kota Balikpapan. Hal ini membuktikan bahwa perpustakaan Al-Quds bukan hanya bermanfaat untuk di lingkungan sekolah saja, tetapi tentunya juga di masyarakat kota Balikpapan. Maju terus SMP IT Istiqomah, semoga sukses meraih hasil terbaik di Provinsi Kalimantan Timur. Mari bergabung dan jadilah bagian dari komunitas literasi di perpustakaan Al-Quds SMP IT Istiqomah, di mana setiap halaman membuka pintu menuju pengetahuan dan setiap buku menjadi jendela dunia. Perpustakaan Al-Quds bukan hanya jantung literasi di sekolah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas yang menginspirasi. Aktif dalam mengkampanyekan isu-isu lingkungan dan peduli stunting, menjadikannya sebagai tempat membentuk karakter siswa agar peduli terhadap keadaan di sekitarnya. SMP IT Istiqomah, cerdas berliterasi.